Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayu Mandikita Falufi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada NetACAD 3.13.3.12 dengan judul Packet Tracer Configure a WPA2 Interface VLAN on the WLC. Nah, di sini terdapat topologinya. Lalu di bagian ini ada addressing table yang berisi device, interface, dan juga IP address-nya. Lalu ada object device, background, serta instruction-nya yang akan kita ikuti langkah-langkahnya untuk menyelesaikan praktikal ini. Nah, dari tujuannya sendiri, yang pertama itu adalah configure a new VLAN interface on a WLC, configure a new VLAN on a WLC, configure a new scope on the WLC internal DHCP server, configure the WLC with SNMP settings, configure the WLC to user a radio server to authenticate VLAN users, secure a VLAN with WPA2 interface, dan connect host to the new WLC. Nah, jika kita lihat dari background ataupun skenario-nya di sini, kita telah mengonfigurasi dan juga menguji WLC dengan WLAN yang sudah ada. Nah, kita mengonfigurasi WPA2 PSK itu untuk WLAN tersebut karena akan digunakan dalam bisnis yang lebih kecil. Nah, kita itu diminta untuk mengonfigurasi dan juga menguji topologi WLC yang akan digunakan dalam perusahaan yang lebih besar. Kita tahu bahwa WPA2 PSK itu tidak berskala dengan baik dan tidak sesuai untuk digunakan dalam jaringan perusahaan. Nah, di lab ini kita akan membuat interface WLAN baru, menggunakan interface tersebut untuk membuat WLAN baru, dan mengamankan WLAN tersebut dengan WPA2 interface. Nah, kita juga akan mengonfigurasi WLC untuk menggunakan server radius perusahaan guna mengautentikasi pengguna. Selain itu, kita juga mengonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP-nya. Langsung saja di sini bisa kita lihat di bagian check result. Nah, bagian ini yang akan kita selesaikan nantinya sehingga completion di sini bertambah jadi 100%. Oke, langsung saja pada instruction-nya. Yang pertama, create a new VLAN. Step 1 yaitu membuat interface VLAN baru. Nah, di sini pada setiap WLAN itu memerlukan interface virtual pada WLC. Interface itu dikenal sebagai interface dinamis. Interface virtual diberi ID VLAN dan juga traffic yang menggunakan interface tersebut yang dimana ditandai sebagai lalu lintas dari VLAN. Nah, di sini langsung saja pada bagian A, open the browser from the desktop of admin PC. Oke, kita ke admin PC. Lalu kita ke web browser. Kita buka web browser. Setelah itu kita masukkan URL-nya. Di sini kita menghubungkan menggunakan https://192 berapa IP dari IP WLC 192.168.200.254. Oke. Jadi di sini kita 192.168.200.254. Oke, jika sudah kita klik go. Nah, maka di sini kita diminta untuk login. Kita klik untuk login. Di sini ada keterangannya. Username-nya admin dan passwordnya Cisco123. Ini admin dan passwordnya Cisco123. Oke, jika sudah kita login.
Tunggu dulu sebentar. Setelah itu kita akan klik controller. Klik the controller menu and then klik interface from the menu on the left. Oke, jadi di sini kita diminta untuk klik controller, lalu di bagian ini ada controller, lalu tunggu dulu sebentar. Nah, di bagian sebelah kiri itu ada interface ini. Oke, jika sudah, selanjutnya klik the new button in the upper right hand corner of the page. You may need to scroll the page to the right to see it. Oke, jadi di sini selanjutnya kita klik new di bagian sini. Ini kita klik new. Setelah itu pada bagian E kita akan memasukkan nama dari interface baru. Nah, kita akan menyebutkan WLAN 5 yang dimana mengkonfigurasikan ID WLAN sebagai 5, dan di bagian ini itu adalah WLAN yang akan membawa traffic untuk WLAN yang kita buat nanti. Oke, untuk interface name-nya di sini tadi WLAN 5. Dan VLAN ID-nya di sini adalah 5. Oke, jika sudah, selanjutnya kita apply. Kita tunggu dulu. Selanjutnya, pertama itu konfigurasikan interface untuk menggunakan port fisik nomor 1. Beberapa interface VLAN itu dapat menggunakan port fisik yang sama karena interface fisik tersebut seperti port trunk khusus. Oke, di sini interface-nya, port number-nya tadi adalah 1. Di sini kita isi 1. Lalu untuk VLAN identifier-nya di sini 5. IP address-nya yaitu 192.168.5.254. Kita ikuti saja seperti yang ada di instruction. 5254, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya di sini 192.168.5.1. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk primary DHCP server di bagian ini itu adalah 192.168.5.1. Oke, jika sudah, selanjutnya kita klik apply untuk menerapkan perubahan di sini. Tunggu dulu. Oke, klik apply, change and click OK to respond the warning message. Oke, jadi kita klik apply untuk menerapkan perubahan dan klik OK untuk menanggapi pesan peringatan. Nah, ini kita OK. Setelah itu kita simpan konfigurasinya di sini, save configuration agar konfigurasi kita berlaku saat WLC dimulai ulang. Oke, kita save, oke. Successful save all configuration, oke. Setelah itu di sini kompresinya bertambah ya, jadi 24%. Setelah itu pada bagian step 2, configure the WLC to use a radio server. Nah, di bagian ini WPA2 Enterprise itu menggunakan server radius eksternal untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Nah, akun pengguna itu dengan nama pengguna dan kata sandi unik untuk dikonfigurasi di server radius. Langsung saja di sini kita klik security. Oke, selanjutnya kita klik new.
Oke, di sini kita klik new. Setelah itu jika sudah, selanjutnya IP server. Selanjutnya pada bagian C, mana sih tadi? Oke, di bagian C, server Radius akan mengautentikasi WLC sebelum mengizinkan WLC mengakses informasi akun pengguna yang ada di server. Ini memerlukan nilai rahasia bersama, yaitu menggunakan Cisco 123. Jadi di sini server IP-nya, kita masukin IP-nya 172.31.1.254 sesuai dengan IP dari Radius ini. Oke, 172.31.1.254. Oke, setelah itu pada bagian share secret di sini tadi mana ya tadi? Oke, di sini kita gunakan Cisco 123. Cisco 123. Confirmnya juga kita ketik Cisco 123. Setelah itu jika sudah kita klik apply. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Jika sudah, selanjutnya create a new VLAN. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN baru, yang dimana pada bagian A, klik entry VLAN di bilah menu. Di sini kita ke VLAN terlebih dahulu. Lalu cari kotak drop down di pojok kanan atas layar VLAN yang akan muncul tulisan create new. Klik go. Oke, ini kita go. Setelah itu kita akan memasukkan nama profile VLAN baru. Nah, di sini gunakan nama profilnya yaitu floor to employees. Untuk SSID-nya yaitu kita gunakan SSID min5 dan ID-nya ini adalah 5. Benar? Oke, sudah benar. Selanjutnya kita klik apply. Setelah VLAN dibuat, kita dapat mengonfigurasi fitur-fitur jaringan dengan mengklik enable untuk mengaktifkan VLAN, dan jika kita melewatkan langkah itu nanti tanpa sengaja maka terdapat kesalahan umum ya. Nah, di sini kita enable di bagian ini. Setelah itu kita pilih di interface VLAN yang akan digunakan untuk VLAN baru. WLC itu akan menggunakan interface ini untuk traffic pengguna di jaringan. Nah, kita klik kotak yang interface G. Lalu kita pilih di sini itu adalah VLAN 5. Oke. Selanjutnya jika sudah go to advance. Oke, jika sudah selanjutnya kita ke advance di sini. Nah, di advance ini kita pilih flash connect-nya yaitu flash connect local switching dan flash connect local out. Ini kita enable dua-duanya. Setelah itu klik apply to enable the new VLAN. If you forgot to do this, the VLAN will not operate. Tuh. Jadi jika kita
tidak atau lupa untuk mengaktifkan VLAN barunya, maka VLAN tidak akan berfungsi. Oke, selanjutnya di sini kita apply. Jika sudah, kita tunggu terlebih dahulu. Lalu pada langkah 4 itu adalah konfigurasikan keamanan VLAN. Nah, di sini daripada WPA2 PSK, di sini kita akan mengonfigurasikan VLAN baru untuk menggunakan WPA2 Enterprise. Oke, ini kita oke. Setelah itu kita akan klik ID VLAN dari VLAN yang baru dibuat tadi untuk melanjutkan konfigurasinya jika perlu. Kita tunggu dulu ini. Oke. Sini kita ke VLAN. Ini kita back aja. Nah, di sini kita klik bagian ini di bagian ID VLAN. Klik the VLAN ID, the newly created VLAN to continue configuring it if. Oke, jadi di bagian A kita diminta untuk klik ID VLAN dan dari VLAN yang baru dibuat untuk melanjutkan konfigurasinya. Oke, kita klik. Setelah itu pada bagian B, klik tab keamanan atau security di bawah tab lapisan 2. Di bawah tab lapisan 2 dari kotak drop down. Di mana? Oh, ini. Oke, di sini. Lalu di bagian ini kita pilih WPA plus WPA2. Setelah itu di bagian WPA2 police ini kita enable. Lalu klik 802.1 kali. Nah, di sini kita klik yang bagian ini. Setelah itu klik the AAA server. AAA server. Nah, di bagian ini kita klik. Setelah itu open the drop-down next to server 1 in the automated servers columns and select the server. Oke, jadi di sini pada server 1 itu authentication server columns-nya kita pilih yang bagian IP. Oke, jika sudah, selanjutnya kita klik apply. Selanjutnya kita akan ke bagian part kedua. Kita tunggu dulu. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan konfigurasikan configure a DHCP scope NSNMP. Nah, di sini kita coba konfigurasikan. Pada bagian A itu harus terhubung ke GUI WLC dari PC admin. Jadi di sini kita ke controller terlebih dahulu. Setelah itu klik interface. Tunggu dulu sebentar. Nah, jika sudah di sini kita klik interface. Selanjutnya
Click the management interface, record its addressing information. Kita klik yang WLAN 5, setelah itu jika sudah, selanjutnya tampilannya seperti ini. Mana ini kursor? Nah, di port numbernya ini kita 1, lalu di WLAN identifiernya ini 5, IP addressnya 192.168.5.254, lalu subnet masnya 255.255.255.50, dan gateway-nya 192.168.51, serta primary DHCP servernya 192.168.51. Oke, jika sudah, di bagian E, di menu sebelah kiri, perluas bagian server DHCP internal. Klik DHCP scope di bagian sebelah kiri. Untuk membuat scope, klik tombol baru di bagian mana ini? Di controller, lalu di internal DHCP server. Di sini kita klik DHCP scope. Setelah itu kita klik new. Kita tunggu dulu. Nah, di sini kita klik new. Tunggu dulu sebentar. Setelah itu pada bagian G kita akan beri nama untuk ini scope-nya wired management. Wired management. Selanjutnya, kita akan mengonfigurasikan cakupan dari DHCP ini untuk menyediakan alamat ke jaringan infrastruktur kabel yang menghubungkan PC admin, WLC 1, dan juga LAP 1. Selanjutnya di sini kita klik apply. Selanjutnya, klik the new scope in the DHCP scopes table to configure addressing. Jadi di sini kita klik tabel yang untuk mengonfigurasi informasi dari pengamatan untuk cakupan tersebut. Di sini kita ke wired management. Tunggu dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di sini untuk pool start address-nya 192.168.200.240. 192.168.200.240, dan untuk pool and address-nya di sini 192.168.200.249. Selanjutnya untuk network-nya statusnya di sini sudah enable. Untuk masukkan nilai untuk jaringan, netmask, dan router default dari informasi yang Anda kumpulkan di langkah 1C. Oke, jadi di sini kita masukkan saja 192.168.200.0. Sebentar.
Oke, untuk netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian default routernya di sini itu adalah 192.168.201. 192.168.201. Lalu di bagian statusnya kita klik yang enable. Oke, jika sudah, selanjutnya kita diminta untuk klik klik apply to activate the configuration, lalu klik save configuration. Oke, di sini kita apply untuk mengaktifkan konfigurasinya serta klik simpan konfigurasi di sini, save configuration untuk menyimpan konfigurasinya. Oke, ini sudah successful. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu pada langkah kedua, configure SNMP. Nah, di sini kita diminta untuk klik manajemen, lalu di sini kita klik manajemen. Tunggu dulu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik trap receive. Ada nggak? Trap receive. Loh, mana ya? Kenapa tidak ada trap receiver di sini? Telnet SNMP. Nah, kita klik terlebih dahulu SNMP, lalu trap receiver. Kita klik trap receivers, lalu nah tampilannya seperti ini. Nah, lalu mana di sini? Trap receiver and then new. Oke, kita klik new. Lalu kita tunggu dulu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Di community name di sini kita ketikkan WLAN_SNMP. Selanjutnya untuk IP address-nya sini 172.31.1.254. Setelah itu kita klik apply. Jika sudah, selanjutnya kita ke part ketiga. Oke, sudah. Di sini completion-nya bertambah menjadi 86. Lalu pada part ketiga connect host to the network. Nah, di sini kita akan menghubungkan host ke jaringannya. Pada langkah 1 yaitu konfigurasikan host untuk terhubung ke jaringan di enterprise network. Nah, di sini klik wireless host dan buka aplikasi PC wireless host. Lalu kita ke PC wireless. Setelah itu kita klik profiles, lalu klik new di sini. Nah, jika sudah, selanjutnya name the profile. Di sini kita ketik WLC net. Oke, ini kita oke. Setelah itu pada bagian C, sorot wireless network name untuk WLAN yang telah kita buat sebelumnya dan klik Advanced Setup.
untuk VLAN yang telah kita buat sebelumnya dan klik Advanced Setup. Oke, di sini kita klik Advanced Setup. Setelah itu verifikasi bahwa SSID untuk LAN nirkabel tersedia dan kemudian klik Next. Nah, ini wireless network name-nya SSID 5 sudah ada. Jika sudah, selanjutnya kita Next. Nah, di sini akan muncul creating a profile yang dimana kita akan di sini creating a profile. Network settings. Sebentar ya teman-teman, verify the DHCP. Selected and click next. Oke, ini kita next saja. Setelah itu in the security drop down box select WPA2 Enterprise. Di sini kita pilih WPA2 Enterprise. Setelah itu kita klik lagi next. Lalu di bagian ini untuk login name-nya kita pilih user 1, lalu passwordnya user 1 pass, lalu setelah itu kita klik next. Nah, seperti ini. Lalu verify the profile setting and click save. Oke, jika sudah, di sini kita klik save. Seperti ini, select the WLC net profile and click the connect to network. Connect to network. Setelah itu, setelah beberapa saat Anda akan melihat host nirkabel terhubung ke LAP1 dan kita dapat mengklik tombol percepat waktu untuk mempercepat proses jika terlalu lama. Oke. Selanjutnya, pastikan host nirkabel telah terhubung ke WLAN. Di sini nanti kita cek. Oke, di sini kita cek untuk wireless hostnya di IP configuration. Nah, di sini kita diminta untuk memastikan bahwa wireless host ini sudah menerima alamat IP dari DHCP server. Nah, ini sudah terdapat IP-nya. Lalu selanjutnya pada langkah kedua, tes connectivity yang dimana kita akan close terlebih dahulu ini. Lalu buka prompt perintah dan konfirmasikan bahwa laptop host nirkabel telah memperoleh alamat IP dari jaringan WLAN. Confirm that wireless host laptop. Di sini command prompt. Setelah itu IP address from the WLAN network. Selanjutnya kita akan ping default gateway SW1 and the radio server. Nah, di sini jika berhasil itu menandakan konektivitas penuh dalam topologi ini. Langsung saja kita coba untuk ping
default gateway-nya ada nggak? Di sini kita ping terlebih dahulu 172 untuk servernya 31.1.254. Oke, kita enter. Nah, ini sudah TTL yang artinya berhasil. Setelah itu radio server kita coba ping SW1. Di sini 192 168.200.100. Request timeout. Oke, kita coba lagi. Nah, ini juga sudah TTL yang artinya sudah berhasil terhubung dengan benar. Oke, di sini juga bisa kita lihat pada check result. Di sini sudah tercentang semua sehingga completion-nya sudah bertambah menjadi 100%. Oke, mungkin yang terakhir itu adalah kesimpulan dari praktikum kali ini, yang dimana pada kegiatan ini mengajarkan kita untuk cara membuat interface VLAN baru pada controller VLAN, kemudian membuat VLAN baru yang menggunakan interface tersebut dan mengamankannya dengan autentikasi lewat server Radius menggunakan protokol WPA2 Enterprise. Nah, supaya setiap pengguna itu memiliki username dan juga password sendiri yang lebih aman untuk jaringan perusahaan daripada PSK biasa. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat malam dan terima kasih.